Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau unboxing iPhone 13 Pro Max yang gue beli dengan harga 7,3. Ini 128 GB dan ini udah ditembak email 3 bulan ya, karena memang pilihannya nggak ada yang wifi only. Dan ini gue beli dari salah satu toko yang pernah gue beli ya, di Shopee, namanya Carnesa Store. Ini dia unitnya ya, paketnya maksud gue, sorry. Ini baru nyampe tadi sore dan jujur gue memang agak sedikit kepo nih. Karena ini pembelian kedua gue, yang mana kenapa gue kepo? Karena kalian sendiri yang memang request gue beli lagi dari toko ini. Karena kan kalian bilang dapetnya jelek ya, maksudnya dapetnya nggak kayak yang gue dapetin di video. Kurang bagus gitu unitnya dan dibilang tokonya nggak amanah. Makanya gue penasaran dan memang gue putusin untuk beli 13 Pro Max lagi. Berhubung 13 Pro Max yang kemarin itu gue retur kan, yang layarnya KW. LCD-nya nggak support 120 Hz. Nah ini dia penggantinya dan memang gue udah bilang gue request nih. Karena ini kan pembelian kedua, gue bilang gue minta kalau bisa layarnya masih original. Tapi gue nggak tahu nih dikirimnya original apa enggak. Dan gue request warna Sierra Blue meskipun memang gue salah pilih varian white dan gue baru terlanjur sadar. Cuman nggak mungkin gue cancel karena ya lumayan lah promonya 300.000. Oke, ini mau gue langsung unboxing aja. Oke, ini dia paketnya. Kalau dari boxnya sih ya, gue dikirimnya ini warna graphite. Padahal ya kalau misalkan, ya gue nggak tahu sih isinya, kita buka dulu ya bentar ya. Ngomong-ngomong ini boxnya ini OEM, udah jelas. Ini box OEM kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada boxnya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Gue mesen itu white, tapi memang gue bilang gue salah dan gue minta Sierra Blue. Yang dikirim di luar dari dua varian itu. Yang dikirim malah graphite ya. Tapi cukup cakep sih graphite-nya, cuman seenggaknya melencengnya jauh banget. Oke, ini dia yang didapat ya, udah jelas ya, ini OEM ya. Untuk kabelnya kalau bisa jangan dipakai, diusahain. Dan di sini ya dapat SIM tray ini harusnya ya kan, SIM tray ya buat SIM, sorry. Kok SIM tray, SIM ejector. Dan ya ini biasa lah ya, basa-basi buku. Oke, ini dia unit HP-nya. Pertama gue coba cek tombolnya dulu. Ini enak, bisa dibilang bentar. Agak dibilang keras enggak sih, tapi agak gimana ya feel-nya ya. Masih enak sih. Coba tombolnya dulu. Oke, tombolnya enak. Gue nggak tahu sih ini housing gantian apa enggak, tapi kalau misalkan sekali lihat sih rekondisi kemungkinan, karena masih bisa dibilang ini masih mulus untuk housingnya sendiri. Ntar gue coba lihat-lihat dulu housingnya, nggak mulus juga sih. Di sini ada beberapa lecet minor, dan tentunya yang gue penasaran tuh ada jamur gak ya. Jujur gue berharap ada jamur, kenapa? Karena memang gue pengen banget housingnya itu masih bawaan Apple, bukan aftermarket. Tapi di sini ada lecetnya. Ini lecet apa kotor ya? Kotor deng. Nah untuk backdoornya sendiri masih bagus ya. Ya gue nggak tahu sih di sini apa sih namanya, rekondisi apa bukan, tapi kemungkinan gede rekondisi. Andaikan bukan rekondisi, ini gokil parah. Karena memang kalau kalian nanya ada nggak sih iPhone Inter yang memang masih mulus masuk Indonesia, itu banyak. Tapi memang kalian ya untuk harganya agak lumayan dan sellernya itu bisa dibilang cukup banyak. Lensanya ini nggak ada lecet ya. Oke lah, ini kemungkinan rekondisi. Tapi nggak apa-apa, soalnya tombol-tombolnya masih terbilang enak, nggak melenceng. Layar ya, layar. Wah, feeling gua not good nih. Anjay. Oke, ini dia 13 Pro Max yang kemarin gue beli, yang shadow. Kita akan bandingin. Ini gue beli dari Kpon Store kalau nggak salah ya, namanya nanti gue taruh. Dan linknya pasti gue taruh lagi. Kalau nggak salah dia nggak ada di Shopee, cuma ada di Tokped, tapi nanti gue coba cari. Ini gue nyalain dulu ya. Ini kemungkinan LCD-nya nggak tahu sih original apa enggak ya. Nah, kenapa kok kayak tebel banget bezelnya ya? Apa cuman perasaan gue doang? Coba. Ini yang kemarin sempat gue beli, kita buat perbandingan aja ya, karena ini memang masih ori, cuman shadow. Nah masalahnya dagunya tebel pak, dagu bawahnya ini cuy. Ya coba kita inin aja ya.
Ya gue sih sebenarnya nggak masalah ya dagu bawah tebal. Yang jadi masalah itu nggak enak, nggak ada 120 Hz-nya. Nah, ini dia keuntungannya kalau misalkan gue punya yang memang bawaan masih original. Kenapa? Ya karena memang untuk ngeceknya gampang jadinya. Coba ya, gue coba cek. Iya, ini LCD-nya tebel ini. LCD yang LCD ini lebih tipis. Gue nggak tahu sih kelihatan di kalian apa enggak, tapi harusnya kalian ngerasa ini sedikit lebih tebel. Ntar gue coba dulu ya. Ngelihat di sini dulu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Kenapa sekarang susah banget ya nyari-nyari LCD yang original gitu. Nih simpelnya ya. Tuh, dagu bawahnya deh. Lebih tebal, dagu Thanos. Anjay, sorry. Dagu Thanos, dagu bawahnya ya. Ya, kalau misalkan diperhatiin sekilas sih ya oke sih ya. Oke lah. Ini udah jelas LCD-nya fix aftermarket. Nah, ini juga lupa gua, sorry. Pas banget maksudnya mumpung gua lagi nyalain. Nah, tuh kelihatan ya. Kalau lagi gelap kayak gimana yang original dan yang aftermarket ini terang. Terang benderang ya tuh. Nah, kalau misalkan terang sih bisa dibilang ya nggak mirip juga sih. Cuman oke lah. Oke, LCD orinya 3 jutaan harusnya ini. Kalau lo beli toko online dan kalau copotan ya sekitar segitu juga, sampai 2,5 sampai 3 jutaan lebih, mungkin ada yang 4 juta malah. Kalau originalnya sendiri ya udah jelas itu mahal. Beli dari Apple ini udah jelas baterai health-nya gantian tapi dipindahin chipnya, fleksibelnya maksud gue udah 100%, oke itu cukup bagus. LLA 184 128 GB bukan SIM lock. Dan ngomong-ngomong, ini gue cek satu dulu, ini kan katanya IMEI tembakan 3 bulan, karena memang WiFi only-nya nggak ada, cuman adanya all operator. Dan jawaban apa, ini dia yang kalian ini kan nanti maksudnya, nggak kalian doang yang dapat zong, gue juga dapat zong nih. Ini udah kelihatan LCD-nya, bisa dibilang ya, apa sih namanya, aftermarket. Sorry, gue harusnya ngetesnya pakai Telkomsel. Karena Indosat sama XL lagi bisa jaringannya. Jadi gue pakai Telkomsel harusnya. Nah ini gue coba pakai Telkomsel, udah ditembak IMEI apa belum. Normalnya tembak IMEI cepet sih. Nggak nyampe sehari. Dan ya tuh kalau kalian bisa lihat no service. Bahkan IMEI-nya pun belum ditembak, cakep. IMEI turisnya nggak ditembak, dapat LCD aftermarket. Oke, udah dapat 2 poin. Di sini software update-nya gue matiin dulu, gue bakal ngecek sisanya karena memang ya lu tahu sendiri lah. Gue sebenarnya udah bisa dibilang agak bete, cuman tetap gue harus cek juga. Karena memang di sini dia apa namanya poinnya, kalau misalkan ada yang nggak sesuai bisa gue tukar, makanya gue bilang basa-basi lah lewat chat ke seller. Karena nantinya kalau misalkan unitnya nggak sesuai apa yang kalian mau, bisa kalian tukar. Di sini tadi kan udah ya. Gue bakal ngecek ke suaranya dulu. Mana dia? Oh dia di bawah, lupa gue. Tak kenapa gue ngerasa kurang untuk speakernya. Cuman it's okay lah ya. Maksudnya suaranya ada speaker bawah, kanan, kiri ya. Ini normal ya, atas bawah. Speakernya bisa. Cuman ya yang atas agak gimana gitu. Terus gue akan coba ke sini dulu. Ini harusnya memang nggak akan ada sih. Kemungkinannya kecil banget. Kalian itu dapat yang ada panic full-nya. Ini gue ngecek panic full. Suara panic full aman. Ya suaranya nggak begitu. Kayak begitu aman tapi nggak apa-apa. Ini Face ID-nya akan gue coba dulu untuk di setup ya.
Oke, untuk Face ID-nya akan gue lihat nih. Jujur bisa dibilang gue agak bete, ini pembelian kedua dan dapet LCD ini lagi ya. Soalnya kalau yang HP pertama itu udah gue tes sebenarnya, andai kata memang nggak bisa ditukar, itu udah bisa dibilang worth it. Karena apa? Karena mesinnya masih bagus. Ini gue nggak tahu nih mesinnya masih bagus apa enggak, nanti akan gue coba riset. Tadi si Face ID normal, ini bisa panic full nggak ada, suaranya aman, dan tadi udah dicek LLA, bukan SIM lock, 128 GB. Habis itu gue akan coba ngecek LCD-nya ya. LCD-nya sebenarnya ini udah pasti normal. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Karena memang LCD gantian, Pak. Udah pasti normal. Cuman minusnya adalah kalau LCD gantian gini dan memang bisa dibilang lagi apes ya. Gue nggak tahu ini merek apa LCD-nya, entah itu Incel, entah itu GX. Lagi apes, ya lu pernah ngerasain ghost touch nggak? Ya pokoknya gitulah. Tiba-tiba lagi panas HP-nya, mental-mental tuh sentuhannya. Dan buat ngatasinnya adalah lu harus lock screen atau enggak lu tekan di titik tertentu, nanti dia akan normal lagi. Tapi biasanya gue bakal lock screen kayak gitu. Untuk LCD-nya normal, nggak ada masalah ya. Untuk sekarang normal ya. Di sini gue akan coba cek mic-nya dulu, mikrofonnya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Untuk mikrofonnya sendiri ini normal, nggak ada masalah. Udah gue coba tadi ya, aman. Ketikannya kita akan coba sedikit. LCD-nya KW bro. Ya bisa dibilang oke lah. Karena memang jari gue pas sama si ukuran iPhone 13 Pro Max ini. Aku sedang mencoba iPhone 13 Pro Max. Anjay, nggak kepencet P-nya. Ya miss sedikit oke lah. Dan di sini gue akan ngetes kameranya, tapi sebelum itu gue lupa, gue mau nyoba ngecek flashnya normal ya, nggak ada masalah. Setup letter aja, coba di zoom. Ya jujur kameranya masih bagus. Ini kepakainya di sini, cuman memang bisa dibilang ya tuh bagus kan. Apesnya itu adalah warna dari LCD aftermarket dan LCD ori jelas beda. Dan kalau misalkan lu demen ngedit kalau pakai LCD bukan bawaan iPhone ya, itu lu harus nyesuaiin lagi tone warnanya ya. Kamera depannya normal semua, ini nggak ada masalah juga ya. Untuk kamera depan ini normal semua cuy. Iya, ini udah bisa dibilang aman sih ya, nggak ada masalah sih. Coba gue reset dulu ya. Gua coba reset, mastiin lagi. Ya inilah dia yang kalian tunggu-tunggu. Gua dapetnya juga sama-sama Zong. Oke, ini gue udah login iCloud dan ini gue ngerasain lagi minusnya. Ini masih mending 13 Pro Max yang kemarin gue retur. Kenapa? Karena ini panas banget, baru di reset dan langsung dipakai aja. Ini udah panasnya berasa banget asli. Ini lu nggak bakal nyaman buat main game di sini ya. Ini bisa dibilang panas banget sih enggak, tapi kerasa banget dibanding yang kemarin. Cukup disayangin 7,3 dapatnya udah diganti-ganti, bukan refurbish, rekondisi, dan 6,6 yang ini ya 6,6 dapatnya masih bawaan original, yang ini 7,3 udah diganti. Ya gitulah ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Ngomong-ngomong, kalau kalian yang kepo Trio Toolsnya gue taruh di akhir. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!